Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 9. Lanjutan, Bhismadewa wafat di hadapan Krishna. Selanjutnya sloka 8. Anye camunayo brahman brahmaratadayo malaha sisyairu peta ajagmuhu kasyapan girasadaya. Artinya, banyak tokoh lain seperti Sukadewa Goswami dan insan-insan suci lain, Kasyapa dan Angirasa dan lain-lain, semua tiba di tempat itu ditemani oleh masing-masing murid mereka. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sukadewa Goswami atau Brahmarata adalah putra dari murid Sri Vyasadeva yang sangat masyhur. Vyasadeva pertama-tama mengajarkan Mahabharata dan kemudian disusul Srimad Bhagavatam kepada Sukadewa Goswami. Sukadewa Goswami membacakan 1.400.000 ayat Mahabharata di depan sidang-sidang para Gandharwa, Yaksa dan Raksasa, dan beliau membacakan Srimad Bhagavatam untuk pertama kalinya di hadapan Maharaja Pariksit. Sukadewa Goswami mempelajari semua sastra Veda secara mendalam dari ayahnya yang mulia, sehingga beliau adalah sosok pribadi yang suci murni berdasarkan pengetahuannya yang luas mengenai prinsip-prinsip dharma. Dimengerti dari Mahabharata Sabha Parwa bab 4 sloka 11 bahwa beliau juga hadir pada sidang kerajaan Maharaja Yudhishthira dan juga pada waktu Maharaja Pariksit menjalankan puasa. Bonafaiditas Sukadewa Goswami sebagai putra dan murid dari tokoh besar seperti Sri Vyasadeva terlihat dari keinginan tahuan Sukadewa Goswami tentang prinsip-prinsip dharma dan nilai-nilai spiritual yang kemudian beliau cari tahu jawabannya dari ayah beliau. Itu sebabnya beliau bertanya secara panjang lebar kepada Srila Vyasadeva, ayah yang berpengetahuan tinggi. Kemudian ayah Sukadewa itu pun dapat memuaskan keinginan tahuan putranya dengan cara memberikan pengetahuan mengenai cara yoga yang memungkinkan tercapainya kerajaan spiritual. Perbedaan antara perbuatan berpahala, pengetahuan eksperimen, cara-cara untuk mencapai insapan spiritual, 4 asrama, yakni kehidupan sebagai siswa, kehidupan berumah tangga, pasca hidup berumah tangga atau pensiun, dan kehidupan melepaskan ikatan badani. Transcendentalitas personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, cara untuk dapat bertatap muka dengan Dia, calon murid yang dapat dipercaya untuk menerima pengetahuan, pertimbangan 5 unsur, pentingnya kecerdasan, kesadaran alam material, dan entitas hidup atau para jiwa, ciri-ciri pribadi yang menginsapi jati diri, prinsip-prinsip kerja badan lahiriah, ciri-ciri pengaruh dari sifat-sifat alam material, keabadian dari keinginan yang ibarat pohon, serta kegiatan fisik. Juga, Sukadewa Goswami kadangkala pergi ke matahari seizin ayahnya dan Naradaji. Uraian tentang perjalanan Sukadewa Goswami di antariksa diberikan dalam Mahabharata Santi Parwa 332. Sukadewa Goswami akhirnya mencapai alam spiritual. Sukadewa Goswami dikenal juga dengan berbagai nama, misalnya Aranea, Arunu Sita, Waiyasaki, dan Vyasat Maja. Kasyapa, salah seorang di antara para Prajapati, putra Marici, dan salah seorang menantu Prajapati Daksa. Kasyapa adalah ayah Garuda yang disediakan gajah dan kura-kura sebagai makanannya. Kasyapa menikah dengan 13 putri Prajapati Daksa. Nama-nama ke-13 istri Kasyapa adalah Aditi, Diti, Danu, Kashtha, Aristha, Surasa, Ila, Muni, Krodawasa, Tamra, Surabhi, Sarama, dan Tini. Kasyapa memiliki banyak anak, baik di kalangan para dewa maupun di kalangan raksasa. Dari istri-istrinya yang disebutkan di atas, 12 dewa Aditya dilahirkan dari istri pertama Kasyapa, Aditi.
Salah seorang aditya tersebut adalah Wamana, inkarnasi Tuhan. Kasyapa sebagai resi agung juga hadir pada waktu Arjuna dilahirkan. Kasyapa menerima sumbangan berupa seluruh dunia dari Parasurama, dan kemudian beliau meminta agar Parasurama pergi dari dunia ini. Nama lain Kasyapa adalah Aristanemi, dan beliau tinggal di alam semesta sebelah utara. Angirasa, beliau adalah putra Maharsi Angira yang dikenal bernama Brihaspati, pendeta para dewa. Dikatakan bahwa Dronacharya adalah inkarnasi sebagian dari Angirasa. Sukracharya merupakan seorang guru spiritual bagi para asura, dan Brihaspati pernah menantang beliau. Putra Brihaspati bernama Kaca, dan beliau memberikan senjata api kepada Bharadwaja Muni. Untuk pertama kalinya, beliau mendapatkan 6 putra, misalnya Dewa Api dari istrinya yang bernama Chandramasi, salah satu bintang yang sangat termasyur. Brihaspati mampu berjalan di antariksa sehingga beliau bisa hadir di planet-planet Brahmaloka dan Indraloka sekalipun. Brihaspati menasihati Raja Surga Indra tentang cara mengalahkan para Asura. Brihaspati pernah mengutuk Indra sehingga Indra terpaksa lahir sebagai babi di bumi dan enggan kembali ke surga. Daya tarik energi yang mengetahui begitu besar di mana Indra sebagai babi tidak rela melepaskan harta bendanya di bumi walaupun ditawari kerajaan di surga sekalipun sebagai pengganti. Brihaspati adalah guru spiritual warga berbagai planet. Selanjutnya, sloka 9. Tan sametan mahabhagan upalabhya vasutamaha pujaya masa dharmagyo desakala wibagawit. Artinya, Bhisma Dewa yang terbaik di antara 8 wasu gembira menerima dan menyambut kedatangan semua resi mulia nan perkasa yang telah berkumpul di sana. Sebagai seorang acarya, beliau tahu cara terbaik dalam bertata krama dan menyesuaikan prinsip dharma menurut waktu dan tempat. Penjelasan: rohaniawan-rohaniawan kelas utama sudah pasti ahli dalam bertata krama, mengikuti prinsip-prinsip dharma yang disesuaikan dengan waktu dan tempat. Semua acarya besar, tokoh agama atau pemrakarsa pembaruan di dunia selalu taat mengikuti prinsip-prinsip dharma dalam menjalankan misinya yang disesuaikan dengan waktu, keadaan, dan tempat. Ada berbagai iklim dan keadaan di berbagai belahan dunia, dan orang yang menjalankan misi pengabaran amanat Tuhan dituntut mampu menyesuaikan prinsip-prinsip kebenaran menurut waktu dan tempat. Bhisma Dewa adalah salah seorang di antara 12 otoritas agung dalam mengajarkan cara bakti ini. Oleh karena itu, Bhisma Dewa bersemangat menerima kedatangan semua resi dari segala penjuru alam semesta yang berkumpul di tempat beliau akan wafat. Tentu kala itu Bhisma Dewa yang sedang tidak berada di kediamannya sendiri dan secara fisik tidak sehat, tidak dapat menyambut mereka secara layak. Tetapi Bhisma Dewa masih sehat secara kejiwaan, sehingga beliau tetap dapat menyambut tetamunya dengan kata-kata yang santun dan memuaskan perasaan mereka. Seseorang dapat menjalankan kewajibannya melalui kegiatan fisik, pikiran, dan kata-kata. Bhisma Dewa sangat mengetahui cara melayani menggunakan fisik, pikiran maupun kata-kata sesuai dengan keadaan, sehingga beliau tidak mengalami kesulitan dalam menyambut mereka meskipun beliau tidak sehat secara fisik. Selanjutnya, sloka 10. Krishnam catat prabhavagya ashinam jagat ishwaram hridistam pujayam asya maya yopatavigraham. Artinya, Sri Krishna bersemayam di hati setiap makhluk, namun dia mewujudkan bentuk visual rohaninya melalui kekuatan internalnya. Tuhan yang sama inilah yang sedang duduk di hadapan Bhisma Dewa. Bhisma Dewa mengetahui kedudukan tinggi Sri Krishna.
Oleh karena itu, beliau memuja dia sebagaimana mestinya. Penjelasan: kemahakuasaan Tuhan diperlihatkan melalui kehadirannya di semua tempat sekaligus. Tuhan selalu berada di kediaman kekalnya yang bernama Goloka Vrindawana. Namun, Tuhan bersemayam juga di hati semua makhluk dan bahkan di dalam setiap atom yang tidak kelihatan sekalipun. Apabila Tuhan mewujudkan bentuk rohaninya yang kekal di dunia material, Tuhan melakukannya melalui energi internalnya. Energi eksternal atau energi material tidak mempunyai hubungan dengan wujud kekal Tuhan. Sri Bhismadewa mengetahui fakta tersebut dengan baik dan memuja Sri Krishna dengan berpijak pada fakta-fakta tersebut. Selanjutnya, sloka 11. Pandu putran upasinan prasraya premasan abhyacastanuragasrair andhi bhutena caksusa. Artinya, putra-putra Maharja Pandu duduk diam di dekatnya, tergugah rasa sayang terhadap kakek mereka yang sedang menunggu ajal. Melihat ini, Bhismadewa menyambut mereka dengan penuh haru. Air matanya berlinang, tanda bahagia, digugah oleh kasih sayangnya. Penjelasan: pada waktu Maharaja Pandu meninggal dunia, putra-putranya masih anak-anak, sehingga sewajarnya mereka dibesarkan oleh tetua kerajaan, khususnya Bhismadewa. Kemudian, setelah Pandawa besar, mereka diperdaya oleh Duryodhana dan komplotannya yang licik. Walaupun Bhismadewa mengetahui bahwa Pandawa tidak bersalah dan hal itu tidak sepatutnya mereka terima, Bhismadewa tidak dapat membela Pandawa karena alasan-alasan politis. Pada tahap terakhir hidupnya, ketika Bhismadewa melihat cucu-cucunya mulia itu yang dipimpin oleh Maharaja Yudhishthira sedang duduk dengan tenang di sisinya, Ksatria Agung yang juga kakek Pandawa itu tidak sanggup menahan derai air mata cinta kasihnya. Bhismadewa ingat pada musibah-musibah besar yang dialami para cucunya yang sangat saleh itu. Bhismadewa pasti orang yang paling puas karena Yudhishthira berhasil dinobatkan menggantikan Duryodhana, sehingga Bhismadewa mulai memberi ucapan selamat kepada mereka. Selanjutnya, sloka 12. Aho kashtam aho nyayam yat yam dharmanandanaha jivitum narhata klishtam vipra dharma cutasrayaha. Artinya, Bhismadewa berkata, aduh, betapa besarnya penderitaan kalian sebagai pribadi-pribadi yang menjadi putra-putra dharma akibat menerima suatu ketidakadilan. Seharusnya kalian tidak hidup di bawah kesulitan-kesulitan itu secara terus-menerus. Tetapi bagaimanapun kalian selalu dilindungi oleh para Brahmana, Tuhan, dan Dharma. Penjelasan: Maharaja Yudhishthira pasti merasa sangat sedih mengingat banyak korban yang jatuh akibat perang Kurukshetra. Bhismadewa mengerti perasaan Yudhishthira itu. Oleh karena itu, pertama-tama beliau mengingatkan tentang pengalaman mengerikan yang diderita oleh Maharaja Yudhishthira. Suatu ketidakadilan telah menimpa Maharaja Yudhishthira yang menyebabkan dia mengalami banyak kesulitan. Lalu perang Kurukshetra dimaksudkan untuk menegakkan keadilan. Karena itu Maharaja Yudhishthira seharusnya tidak menyesalkan pembantaian besar-besaran tersebut. Bhismadewa ingin menunjukkan bahwa Pandawa selalu dilindungi oleh para Brahmana, Tuhan, dan prinsip-prinsip Dharma. Selama mereka dilindungi oleh 3 unsur penting ini, tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Jadi, Bhismadewa menyemangatkan Maharaja Yudhishthira untuk menghapus kesedihannya. Sekeras apapun tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sejauh ia bertindak atas kehendak Tuhan, dituntun oleh para Brahmana dan Vaishnava yang bonafide, berpijak pada prinsip keagamaan, tidak ada alasan baginya untuk merasa bersalah. Bhismadewa selaku salah seorang tokoh terpercaya dalam garis perguruan ingin menyampaikan kebenaran ini kepada para Pandawa bersaudara.
Selanjutnya, sloka 13. Samstite tirate pandau prita bala praja waduhu yasmat krite bahun kleshan prapta tokawati muhu. Artinya, sejauh tentang Kunti menantuku pasca kematian Jenderal Besar Pandu yang menjanda dengan banyak anak, dan oleh karena itu ia sangat menderita, dan penderitaannya kian bertambah ketika umur kalian menginjak usia dewasa atas perbuatan kalian. Penjelasan: penderitaan Kunti Dewi menyebabkan kesedihan yang berlipat ganda. Kunti amat sangat menderita karena menjanda dalam usia muda dan harus membesarkan anak-anaknya yang masih kecil dalam keluarga kerajaan. Pasca anak-anak Kunti Dewi tumbuh dewasa, penderitaannya terus berlanjut akibat perbuatan anak-anaknya. Jadi, penderitaan yang dialami oleh Dewi Kunti tiada berkesudahan. Ini berarti bahwa penderitaan Kunti telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita hendaknya mentoleransi keadaan nasib seperti itu tanpa menjadi goyah. Selanjutnya, sloka 14. Sarvam kala kritamanye bhavatam cayat apriyam sapaloyat vasiloko vayor iwagana walihi. Artinya, menurut pendapatku ini semua dilatari oleh Sangkala yang mustahil dapat dihindari, yang di bawah kendalinya semua makhluk di seluruh planet terbawa-bawa, seperti halnya awan terbawa angin. Penjelasan: ada kendali sang waktu di seluruh ruang angkasa di alam semesta, seperti adanya kendali sang waktu di semua planet. Semua planet besar termasuk matahari sedang dikendalikan oleh kekuatan udara, seperti halnya awan diterbangkan oleh kekuatan udara. Seperti itu pula kala atau waktu yang tidak dapat dihindari mengendalikan segalanya, bahkan juga tindakan udara dan unsur-unsur material lainnya. Karena itu, semuanya dikendalikan oleh kala yang tertinggi sebagai utusan Tuhan yang perkasa di dunia material. Jadi, Yudhistira seharusnya tidak menyesal atas tindakan sang waktu yang tidak dapat dimengerti. Setiap orang tak luput dari aksi dan reaksi sang waktu selama ia masih diikat oleh alam material. Yudhistira seharusnya tidak perlu berpikir bahwa dirinya telah berbuat dosa dalam kelahiran sebelumnya, sehingga kini harus menanggung dosa-dosa tersebut. Orang yang paling saleh sekalipun tak luput dari keadaan yang tidak menyenangkan karena adanya hukum-hukum alam itu. Tetapi orang saleh selalu taat kepada Tuhan karena tuntunan para Brahmana dan Vaishnava yang bonafide dan kuat berpijak pada prinsip-prinsip dharma. 3 elemen penuntun itu hendaknya menjadi pijakan hidup kita. Hendaknya kita jangan digoyahkan oleh tipuan waktu yang kekal itu. Penguasa agung alam semesta, Brahmaji, juga di bawah kendali sang waktu. Jadi, hendaknya kita tidak kecewa karena dikendalikan oleh waktu, walaupun prinsip-prinsip dharma telah benar-benar kita ikuti. Selanjutnya, sloka 15. Yatra dharma syuto raja gada panir vriko daraha Krishno strigandivam capam suhrit Krishna stato wipat. Betapa hebatnya pengaruh sang waktu yang tidak dapat dihindari itu. Pengaruh waktu tidak dapat diubah. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin terjadi musibah-musibah di hadapan Maharaja Yudhistira, putra dewa pengendali dharma? Bhima, ksatra yang tangguh, ahli perang, menggunakan gada. Pemanah ulung bernama Arjuna dengan busur perkasanya yang bernama Gandiwa, dan terutama Sri Krishna yang langsung mengharapkan kesejahteraan para Pandawa. Penjelasan: para Pandawa tidak kekurangan apapun, baik material maupun spiritual. Secara material mereka lengkap sepenuhnya, sebab 2 ksatria perkasa yakni Bhima dan Arjuna ada di sana. Secara spiritual
Maharaja Yudhistira sendiri merupakan sosok pelambang dharma, dan di atas semua itu, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna secara pribadi memperhatikan urusan mereka sebagai kawan yang mengharapkan kesejahteraan. Namun, begitu banyak musibah yang menimpa pihak Pandawa. Secara nyata para Pandawa mengalami nasib buruk sangat banyak, meskipun mereka didukung oleh kekuatan perbuatan saleh, kekuatan pribadi, kekuatan pengatur strategi ahli, serta kekuatan senjata yang langsung di bawah pengawasan Sri Krishna. Kesulitan-kesulitan tersebut hanya dapat dijelaskan sebagai akibat dari kekuatan kala atau sang waktu yang tidak dapat dihindari. Kala identik dengan Tuhan sendiri, dan karena itu pengaruh kala mengisyaratkan kehendak Tuhan sendiri yang tidak dapat dijabarkan. Jika terjadi sesuatu di luar pengendalian manusia, maka tidak ada yang harus disesalkan. Selanjutnya, sloka 16. Nahyasya karhi citrajan puman weda widit shitam yat wijigyaya syayukta muhyanti kawayopihi. Wahai Raja, tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui rencana Tuhan Sri Krishna. Walaupun para filosof besar bertanya secara panjang lebar, mereka kebingungan. Penjelasan. Kebingungan Maharaja Yudhistira atas tindakan berdosa yang dilakukannya pada masa lampau, dan penderitaan-penderitaan sebagai hasilnya dan lain sebagainya ditolak sepenuhnya oleh otoritas Agung Bhisma, salah seorang di antara 12 tokoh yang absah. Bhisma ingin menyampaikan kepada Maharaja Yudhistira bahwa sejak awal sejarah tidak ada seorang pun, termasuk dewa-dewa seperti Siwa dan Brahma, yang mampu menentukan rencana Tuhan yang sebenarnya. Jadi, apa yang dapat kita pahami mengenai rencana itu? Tidak perlu mempertanyakannya. Pertanyaan para resi yang panjang lebar sekalipun tidak dapat menguak rencana Tuhan. Solusi terbaiknya adalah mematuhi perintah-perintah Tuhan tanpa membantah. Kesulitan-kesulitan yang mendera Pandawa tidak ada yang berasal dari hasil perbuatan masa lalu mereka. Tuhan sedang menyusun rencana sedemikian rupa untuk membangun sebuah kerajaan yang suci. Karena itu, para penyembah Tuhan menderita untuk sementara waktu guna memantapkan perjuangan nilai-nilai kesucian. Bhisma Dewa pasti puas melihat kejayaan nilai-nilai kesucian dan bersyukur melihat Maharaja Yudhistira duduk di atas singgasana, meskipun Bhisma Dewa sendiri telah bertempur melawan Maharaja Yudhistira. Kesatria besar seperti Bhisma pun tidak sanggup memenangkan perang Kurukshetra, sebab Tuhan hendak membuktikan bahwa kejahatan tidak bisa mengalahkan nilai-nilai kesucian, walau siapapun yang mencoba melakukannya. Bhisma Dewa adalah penyembah agung Tuhan yang memilih berperang melawan Pandawa atas kehendak Tuhan, sebab Tuhan ingin memperlihatkan bahwa kesatria seperti Bhisma pun tidak bisa menang jika berpihak kepada yang salah. Selanjutnya, sloka 17. Tasmat idang daiwa tantram vyavasya bharatar sabha tasyanu vihito natha pahi praja prabhu. Artinya, wahai yang terbaik di antara keturunan Bharata, Yudhistira, karena itu aku yakin bahwa semua kejadian ini termasuk dalam rencana Tuhan. Setelah menerima rencana Tuhan yang tidak dapat dipahami, engkau harus mengikutinya. Sekarang engkau telah dinobatkan menjadi kepala pemerintahan, sehingga sudah tiba waktunya untuk mengurus para warga yang sudah tanpa daya. Penjelasan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cara seorang ibu mengajari menantu perempuannya adalah dengan mengajari putrinya sendiri. Begitu pula Tuhan mengajarkan kepada dunia dengan cara mengajari penyembahnya. Tidak ada sesuatu yang baru dari Tuhan yang harus dipelajari oleh penyembah, sebab dari dalam hati penyembah yang tulus itu Tuhan terus memberikan bimbingan. Oleh karena itu, apabila Tuhan membuat pertunjukan mengajari para penyembahnya seperti ajaran Bhagavad Gita, maka semua itu bermaksud
untuk memberi pelajaran kepada umat manusia yang tuna kecerdasan spiritual. Jadi, kewajiban penyembah adalah ikhlas menerima kesulitan yang diberikan oleh Tuhan tanpa merasa kecewa, dengan berpikir bahwa cobaan itu adalah berkah. Bhisma Dewa menasihati Pandawa agar mereka bersedia memikul tanggung jawab pemerintahan tanpa ragu. Para warga negara yang tidak bersalah berada dalam keadaan tanpa perlindungan akibat perang Kurukshetra, dan mereka menantikan Maharaja Yudhishthira untuk mengambil alih pengaturan negara. Seorang penyembah murni menyambut kesulitan itu sebagai berkah dari Tuhan. Tuhan bersifat mutlak, oleh karena itu di antara kesulitan-kesulitan material dan berkah yang diberikan oleh Tuhan tidak memiliki perbedaan. Selanjutnya, Sloka 18. Esa wai bhagawan sakshat adyo narayana puman mohayan mayaya lokam gudasyarati vrisnisu. Artinya, Sri Krishna ini tidak lain daripada wujud asli personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa yang tidak terjangkau oleh pikiran. Dialah Narayana yang pertama, sang penikmat tertinggi, tetapi dia hadir dalam keluarga keturunan Maharaja Wrisni sama seperti diri kita, sehingga membuat kita bingung dengan energi yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Penjelasan: sistem yang diterapkan dalam Weda untuk memperoleh pengetahuan adalah cara dedukasi. Pengetahuan Weda diterima secara sempurna dari sumber-sumber yang absah melalui garis perguruan spiritual. Pengetahuan tersebut tidak bersifat dogmatis, seperti anggapan keliru orang yang kurang cerdas. Ibu adalah sumber terpercaya untuk membenarkan identitas ayah kita. Ibu adalah sumber yang dapat dipercayai perihal pengetahuan rahasia tersebut. Karena itu, sumber terpercaya tersebut bukanlah dogma. Di dalam Bhagavad Gita, kebenaran ini ditegaskan dalam bab 4. Bhagavad Gita bab 4 sloka 2. Dan sistem yang diterapkan untuk menggali pengetahuan yang sempurna telah menerima pengetahuan tersebut dari sumber yang sempurna. Juga, sistem yang sama diterima sebagai kebenaran yang berlaku di segala bidang. Dan hanya orang yang suka bertingkah saja yang akan mendebat kebenaran tersebut. Contoh, pesawat antariksa modern terbang di angkasa luar, dan apabila para ilmuwan mengumumkan bahwa pesawat-pesawat itu terbang mengorbit bulan, dan orang mempercayai berita-beritanya karena mereka telah mengakui para ilmuwan itu sebagai sumber absah. Para ilmuwan mengumumkan penemuannya, lalu orang awam mempercayai beritanya. Akan tetapi, menyoal kebenaran-kebenaran Weda, mereka telah didoktrin untuk menolaknya. Jikapun mereka mengakui kebenaran Weda itu, mereka mencoba untuk menambahkan tafsiran sendiri. Setiap orang telah memetik langsung pandangan hidup dari Weda, namun secara bodohnya mereka menolak pengetahuan tersebut. Ini berarti bahwa ketersesatan orang-orang awam itu telah disebabkan oleh otoritas yang mereka ikuti, yaitu ilmuwan, dan menolak otoritas asli mereka, Weda. Akibatnya terjadilah kerugian di pihak penerima, manusia, yaitu merosotnya akhlak manusia dewasa ini. Di sini, seorang narasumber terpercaya sedang berbicara tentang Sri Krishna sebagai wujud asli, personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa, dan Narayana yang pertama. Tokoh impersonal seperti Acharya Sankara pun pada awal ulasan beliau mengenai Bhagavad Gita telah menyatakan bahwa Narayana, personalitas Tuhan yang Maha Esa, bertempat melampaui ciptaan material alam semesta. Narayana Parotyaktat Andam Avyakta Sambhavam Anda Syantas Tuimi Lokaha Sapta Dwipaca Medini. Alam semesta adalah salah satu di antara ciptaan-ciptaan material. Tapi Narayana bertempat melampaui segala perlengkapan material tersebut. Bhisma Dewa adalah salah seorang di antara 12 Mahajana yang mengetahui prinsip-prinsip pengetahuan transendental atau melampaui hal-hal material. Bhisma Dewa membenarkan bahwa Sri Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa yang pertama, dan fakta ini dibenarkan juga oleh
Sankara, di mana beliau sendiri terkenal lebih mengutamakan impersonalitas Tuhan. Juga semua acara yang membenarkan pernyataan Bhisma Dewa yang menyatakan bahwa Sri Krishna adalah Narayana yang pertama. Hal ini dibenarkan juga oleh Brahmaji dalam Srimad Bhagavatam. Skanda 10, bab 14, sloka 14. Krishna adalah Narayana, Narayana pertama. Di dunia spiritual, Vaikuntha Loka, ada Narayana-Narayana yang tidak terbatas jumlahnya, yang semuanya adalah personalitas Tuhan yang sama, dan dinyatakan sebagai perluasan paripurna atau berkuasa penuh, wujud visual asli personalitas Tuhan yang asli, Sri Krishna. Wujud visual Tuhan yang pertama, Sri Krishna, menggandakan diri pertama-tama dalam wujud Baladewa, dan Baladewa memperbanyak diri dalam wujud lain yang sangat banyak, misalnya Sangkarsana, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva, Narayana, Purusa, Rama, dan Narasimha. Aneka bentuk perbanyakan tersebut adalah tunggal, dan mereka adalah Wisnu Tattwa yang sama. Sedangkan Sri Krishna adalah asal mula segala bentuk perluasan paripurna tersebut. Karena itu, Sri Krishna adalah personalitas Tuhan secara langsung. Sri Krishna adalah pencipta dunia material, dan dia juga penguasa yang dikenal sebagai Narayana di planet-planet Vaikuntha. Karena itu, kehadiran Sri Krishna beraktivitas di alam masyarakat manusia adalah satu hal membingungkan lain lagi. Karena itu, Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita bahwa orang yang tuna pengetahuan menganggap Krishna hanya seorang manusia belaka tanpa mengetahui seluk-beluk aktivitasnya. Munculnya hal yang membingungkan ini berkenaan dengan Sri Krishna disebabkan oleh tindakan energi internal dan energi eksternal Krishna terhadap energinya yang ketiga, yang disebut energi marginal atau energi antara. Makhluk hidup adalah perwujudan energi marginal Krishna, sehingga mereka kadangkala dibingungkan atau disesatkan oleh energi internal dan kadangkala dibingungkan oleh energi eksternal. Sri Krishna berinkarnasi menjadi Narayana-Narayana yang berjumlah tak terbatas melalui keadaan yang membingungkan disebabkan oleh energi internal. Sri Krishna dalam wujud Narayana tersebut bertukar rasa atau menerima cinta kasih bakti dari para penghuni dunia spiritual. Melalui inkarnasi-inkarnasi sumber energi eksternalnya, Sri Krishna berinkarnasi di dunia material, di kalangan manusia, binatang, maupun dewa untuk menegakkan kembali hubungan yang telah dilupakan, yaitu hubungan antara Krishna dan makhluk hidup dalam berbagai jenis kehidupan. Akan tetapi, atas karunia Sri Krishna, otoritas-otoritas agung yang terpercaya seperti Bhisma luput dari keadaan yang membingungkan tersebut. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Cekran Taja Srimad Bhagavatam Mahaprana Ki Jaya.